Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair halqillah, amma ba'du. Laka ya Rasulullah wa li jami'i man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لشهد يشهدنا قلوبنا شأمراضنا ظهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا أولادنا وذرياتنا وجوارنا أصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وبكم. آمين. La hajata, tidak ada rasa butuh Lisukrina, bagi kemabukan kami, ila syarab, terhadap minuman. Wala hajata, dan tidak ada rasa butuh li majlisina, bagi majlis kami, ila tarabis sanjih, kepada adanya kegembiraan flut, warribab, dan rebab. Fa innana, karena sesungguhnya kami min duni sakin, tanpa adanya betis itu, wasna, dan perempuan cantik, wa mutrib, dan penghibur, wa khamratin, dan khamar, maftununah wa thamilun, ialah tergoncang kami, wa thamilun, dan mabuk kami, mithlu sukaril hanat, sebagaimana mabuk di warung-warung atau di kedai-kedai. Syarabun, adapun minuman fi hadhil halaqati, pada halaqah ini, min duni ka'sin, ialah tanpa gelas. Wa kababun, adapun sate, daging panggang, fi hadzal sadri, di dada ini, min duni dukhanin, tanpa asap. Fahadzarih, maka hati-hatilah engkau, antakula, kepada hendaknya menyatakan engkau, inna siyaha rababil eskis, sesungguhnya langkingan rebab cinta, min midrabi, ialah dari alat pemukulnya, bal bahkan minar ribab, nafsi dari adanya rebab itu, nafsi dirinya itu rebab. Minar ribab, dari rebab itu, minal haqq, dari Allah Ta'ala yang maha benar. Ya, kejernihan hati yang mengantarkan kita kepada kenal siapa Allah, kita akan menjadikan kita mabuk kepada Gusti Allah. Jadi kalau tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara kita dengan Allah, pasti kita mengalami mabuk Allah. Orang tidak mengalami mabuk Allah karena masih banyak hijab yang belum bisa ditembus antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hijab-hijab itu tersingkap, maka secara otomatis orang tertarik kepada Allah dibandingkan dengan tertarik kepada apapun yang lain. Orang bisa merasa terhuyung-huyung karena seperti itu disedot oleh kemahaindahan Allah Ta'ala dibandingkan tertarik kepada yang lain-lain. Karena itu kemudian di sini diungkapkan
La hajata li sukrina mithla syarab. Untuk mabuk kami tidak membutuhkan minuman. Tidak membutuhkan minuman. Jadi, minuman yang dikonsumsi oleh orang-orang yang ma'rifat, oleh orang-orang yang jatuh cinta kepada Allah, itulah yang disebut dengan tuak ilahi, anggur rohani. Dengan sendirinya mabuk. Mabuk. Di dunia ini aku mabuk, kata Maulana Rumi. Dalam kubur aku mabuk. Dalam mahsyar kelak juga aku mabuk. Ya. Ketika kita beragama dalam konteks yang seperti ini, sungguh menyenangkan. Berdekat-dekatan dengan Allah Ta'ala itu menyenangkan. Kita bisa menerobos seluruh makhluknya untuk merasakan Allah Ta'ala. Segala sesuatu ini sudah tidak berfungsi sebagai hijab. Kenapa? Karena cinta sudah merobek segala hijab. Dan terjadilah percintaan yang abadi, yang selamanya. Dan karena itu, untuk mabuk tidak membutuhkan minuman. Kebutuhan minuman. Walau anggur tak pernah menyentuh bibirku, kata Syekh Fakhruddin Iraqi. Walau anggur tak pernah menyentuh bibirku, oleh rindu aku mabuk. Enak ya. Padahal kan orang untuk sampai kepada kesenangan yang picisan itu ya, itu kan membutuhkan vodka dan lain semacamnya. Itu merasa senang seperti itu. Itu tidak ada seujung kuku senangnya dibandingkan dengan mabuk yang tanpa anggur. Dibandingkan dengan mabuk kepada Allah, nggak ada seberapanya. Sudah buang-buang biaya, picisan lagi. Nah, mabuk kepada Allah Ta'ala tidak membutuhkan biaya. Yang dibutuhkan apa? Kesanggupan untuk merobek hijab demi hijab. Merobek apapun bayang-bayang dari kalangan makhluk Allah Ta'ala. Selesai. Sehingga ketika menyebut Allah, berasa Allahnya. Ketika menyebut Allah, berasa Allahnya. Dan ketika berasa Allah di dalam diri di saat menyebutnya itu, tersingkir apapun yang lain. Lenyap. Allah, semesta penuh dengan kehadiranmu. Allah, aku tidak menyaksikan apapun yang selainmu. Allah, seluruh rasa rohaniku adalah Engkau semata. Allah, lenyap segala apapun yang lain. Nikmat. Nikmat. Itu ketika sudah berasa Allah. Nah, di saat itu tak membutuhkan minuman, tak membutuhkan anggur untuk mabuk. Episode kehidupannya adalah kemabukan demi kemabukan semata. Kemabukan yang membuat para malaikat bahkan hormat kepada kita. Kemabukan yang menjadikan diri kita melampaui langit tertinggi, melampaui langit ketujuh. Kemabukan yang membuat diri kita semakin merasa mesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan agama cinta. Terus, majelis kami ini tidak membutuhkan musik. Jadi, ada musik yang jauh lebih bergemuruh di dalam. Ada musik yang jauh lebih menyenangkan di dalam. Musik-musik di luar hanyalah perantara untuk menumbuhkan musik di dalam. Rebab-rebab di luar, flute-flute di luar, seluruh alat musik yang lain hanyalah dalam rangka menumbuhkan dimensi musikal di dalam diri. Jadi tidak butuh. Tidak butuh. Itu yang menjadikan Sayyidah Rabi'ah Adawiyah ketika musim semi diajak untuk menyaksikan parade bunga-bunga. Beliau menyatakan, bunga di dalam hatiku jauh lebih indah ketimbang bunga di luar sana. Bunga di luar sana bisa musnah oleh waktu. Bunga di dalam hati ini akan kubawa sampai di hari keabadian. Jadi enak ya. Ternyata tidak ada yang lebih nikmat dibandingkan dengan bercinta dengan Allah. Tidak ada. Kalau kita bercinta dengan manusia, kita rasakan nikmatnya. Itu belum seujung kuku dibandingkan dengan nikmatnya cinta kepada Allah Ta'ala. Belum seberapa.
Tapi tidak mudah kan untuk bercinta dengan Gusti Allah Ta'ala. Harus menyingkirkan berbagai macam hal yang lain yang sudah kadung bersemayam dalam batin kita. Singkirkan dulu itu. Singkirkan dulu. Kita singkirkan, baru setelah kita merasakan tidak ada kekasih yang betul-betul sepantasnya menempati hati kita selain Allah Ta'ala. Baru setelah merasakan seperti itu, kita kemudian belajar bercinta dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, terimalah cinta ini ala kadarnya. Bagaimanapun juga, ini adalah Engkau yang menumbuhkannya dalam diri ini. Jadi enak ya. Enak. Salat itu adalah sebuah cemburayu yang paling kudus. Zikir itu adalah bagaimana kita bisa bercinta dengan Allah Ta'ala setiap saat. Dan dalam kondisi seperti itu, Allah Ta'ala muncul dengan berbagai macam rupa. Allah Ta'ala muncul dalam berbagai macam keindahan. Ku tatap apapun yang indah dalam hidup ini, ternyata yang kutemukan adalah Engkau ya Ilahi. Jadi, tidak membutuhkan minuman untuk mabuk, tidak membutuhkan alat musik untuk menumbuhkan batin ini memiliki dimensi musikal, karena sudah tersedia musik paling surgawi, paling sakral di dalam diri ini. Kami ini, kata Maulana Rumi, kami para pemabuk ini, kami yang hidup terhuyung-huyung ini, tanpa betis-betis perempuan seperti bagaimana di barbar, tanpa apa-apa perempuan sebagaimana di barbar diskotik-diskotik, tanpa perempuan cantik, tanpa penghibur, bahkan tanpa arak. Kami ini sudah ditakdirkan untuk mabuk kok. Kami ditakdirkan untuk terhuyung-huyung karena jatuh cinta kepadamu ya Ilahi. Tidak membutuhkan itu semua. Kemabukan kami jauh lebih bermutu ketimbang mabuk yang terjadi di kedai-kedai minuman di mana-mana. Di sini kata apa? Cinta itu melahirkan ma'rifat. Ciptakan degup-degup cinta dalam diri kita, maka kita akan semakin kenal siapa Allah Ta'ala yang kita sembah setiap saat itu. Cintaan. Pada halakoh para pecinta ini, minuman itu disuguhkan oleh tangan kemurahan Allah dengan tanpa gelas. Kalau minuman yang wadak membutuhkan gelas, cangkir atau apapun saja. Tapi kalau minuman ilahi, tuak ilahi, tidak membutuhkan gelas. Dari tangan keindahannya, disuguhkan langsung kepada kekasih-kekasihnya. Minuman itu disebarkan di sana. Kemudian muncullah bara-bara cinta dalam hati mereka. Tidak membutuhkan gelas. Tidak membutuhkan gelas. Jadi orang semakin transenden, orang semakin mengilahi, maka orang ini semakin terbebaskan dari perantara-perantara. Bukankah segala sesuatu ini perantara? Termasuk makan minum kita perantara, baju kita, kopiah sarung kita adalah perantara. Tapi semakin dekat kepada Allah Ta'ala, perantara-perantara menjadi semakin tersingkirkan. Hubungan menjadi semakin langsung. Jadi semakin langsung. Hati kita senantiasa hadir di hadapan Allah. Kita merasakan kedekatan Allah. Ruh kita senantiasa menyaksikan Allah dan tak pernah terpejam menatap keindahannya. Allah cintaku, Allah kekasihku. Bahkan ketika apapun saja yang dikerjakan, bukan ibadah-ibadah mahdhah, berbau dalam kehidupan sosial, misalnya, tetap saja Gusti Allah yang menjadi kiblat dari seluruh kehidupannya. Allah Ta'ala. Inilah orang merdeka. Orang yang sepenuh-penuhnya terbebaskan dari belenggu apapun di alam raya ini. Terbebaskan. Orang yang seperti ini dikasih mandat oleh Allah untuk membebaskan orang-orang lain. Bebaskan mereka dari belenggu nafsu itu, katanya. Muncul perintah dari alam hadiratnya. Kemudian dikerjakan apa yang bisa dikerjakan untuk membebaskan orang-orang dari belenggu yang diciptakan sendiri. Berupa kesenangan, hiburan, nafsu, hasrat dan lain semacamnya. Dibebaskan. Bagaimana mungkin orang bisa merdeka dalam bersembah sujud kepada Allah Ta'ala kalau dia sendiri masih terbelenggu oleh berbagai macam
oleh berbagai macam kesenangan yang diciptakan, yang dimunculkan sendiri. Tidak bisa. Hanya orang merdeka yang bisa memerdekakan orang lain. Hanya orang merdeka yang bisa membebaskan orang lain dari penjara-penjara kehidupan ini. Tugas para nabi, para wali adalah menciptakan pembebasan dan pemerdekaan terhadap segala orang yang masih dibelenggu oleh penjara yang diciptakannya sendiri. Daging panggang di dada ini sama sekali tidak ada asapnya. Ya kan? Kalau kita menyaksikan orang jualan sate, daging panggang, ada asapnya kemana-mana. Gitu. Ada asapnya kemana-mana. Apa asap itu? Asap itu adalah pikiran. Dan api itu adalah cinta. Ketika api membara, lenyaplah pikiran. Ketika yang ada cuma asap, berarti orang masih dikelilingi oleh perspektif. Orang dikelilingi oleh berbagai macam anggapan. Orang dikelilingi oleh berbagai macam hal yang sesungguhnya masih maya, masih belum betul-betul nyata. Ketika muncul api itu dan membara, kaburlah pemikiran ke pojok-pojok kehidupan yang paling lemah dan nista. Yang ada adalah bara cinta. Itulah yang menjadi sarana yang sangat menyenangkan antara para salik, orang-orang yang berada di jalan Allah dengan Tuhan sebagai kekasih mereka. Nama asap. Nama asap. Asap adalah prasangka. Asap adalah ketidakpastian. Asap itu adalah dugaan-dugaan. Singkirkan asap. Bahkan dunia ini sejatinya cuma asap sebenarnya. Dunia ini asap. Semesta ini asap. Anggapan tentang kesenangan di dunia ini asap. Nah, singkirkan coba. Maka kita akan menikmati Gusti Allah Ta'ala setiap saat. Dan kita merasakan bahwa sejak di dunia ini kita sudah berada di surga. Karena sudah mendapatkan kenikmatan tertinggi dalam kehidupan kita. Yaitu kemesraan, cumbu rayu, kebersamaan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sangat dimungkinkan. Karena itu hati-hati, kata Maulana Rumi. Hati-hati. Jangan kau katakan bahwa lengkingan rebab cinta itu berasal dari alatnya itu. Sama sekali tidak. Lengkingan rebab cinta berasal usul dari Allah sebagai asal mula dan pusat segala cinta. Jadi ternyata di sini, di dalam batin kita ini bisa muncul musik-musik yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah kenal jeda. Maka dipastikan ya, setiap orang yang dekat kepada Allah Ta'ala, pasti jiwanya itu bernuansa musikal. Pasti. Senang terhadap keindahan, senang sekali. Dan di saat itulah kemudian sarana apa saja bisa dipakai untuk sepenuh-penuhnya berhadapan, bermesra-mesraan dengan Allah Ta'ala. Jadi, pakai musik kayak gini bisa sampai juga kepada Allah Ta'ala. Pakai keleningan bisa juga sampai kepada Allah Ta'ala. Pakai rap sampai juga kepada Allah. Pakai apa saja sampai kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Itu cuma sarana yang boleh ada, boleh juga tidak kok. Sampai. Jadi sudah tidak pilah-pilah. Segala-galanya sudah muncul transparan. Artinya apa? Ketika segala-galanya ini sudah transparan, maka gagal dia menjadi hijab. Tidak lagi menjadi hijab, karena sudah transparan. Ini yang menyebabkan Sayyidina Ali menyatakan, "Lau kushifal ghita mazdadtu yaqinan." Kalau tutup ini disingkirkan, aku tidak tambah yakin. Sebab adanya tutup, adanya hijab atau tidak adanya, sama saja. Batinku sudah bisa menyaksikan Allah Ta'ala setiap saat. Sama saja. Nah, kita masih berjerih payah untuk menyingkirkan hijab demi hijab. Menyingkapkan tirai demi tirai. Satu tirai kita singkirkan, bertambah tirai yang lain lagi. Singkirkan ya. Coba kita mati-matian menyingkirkan hijab yang seperti ini. Muncul hijab yang seperti itu. Sehingga kita katakan kemudian, dunia ini memang hutannya hijab. Nah, kita berjerih payah untuk menyingkirkan tirai. Tadi yang aling-aling hijab. Tapi kemudian datang lagi, singkirkan, datang lagi, singkirkan, datang lagi. Seberupa orang yang membakar sampah dengan api yang tak kunjung menyala. Dibakar sampahnya
muncul api dikit, terus asap ngepul banyak sekali. Dikorek lagi, muncul api dikit, asap terus. Lebih didominasi oleh asap ketimbang kehadiran api. Berarti hidupnya masih didominasi oleh prasangka, tidak sungguh-sungguh nyata. Apakah yang betul-betul nyata dalam hidup ini kecuali Allah Ta'ala? Tidak ada. Apapun nyata yang lain, itu sesungguhnya hanyalah merupakan anggapan. Yang betul-betul nyata, Allah sebenarnya cuma. Ini anggapan kalau disebut nyata yang lain-lain ini. Kata para ilmuwan, inilah yang empirik. Kata para sufi, loh tidak. Ini semua lamunan yang empirik itu Allah. Coba rasa-rasanya ilmu pengetahuan kita masih lebih dekat kepada intelektual dan ilmuwan ya. Yang empirik ya ini empirik. Untuk bergabung dengan para sufi, bawah sadar kita kadang sudah tercetak dengan kuat bahwa ini yang nyata, yang real, Allah gaib. Bawah sadarnya begitu. Ini harus dikonstruksi, didobrak model bicara pikir ini. Dobrak. Ketika sudah didobrak dan tumbuh benih cinta dan makrifat dalam diri kita, kita kemudian merasakan yang real Gusti Allah sebenarnya. Betul-betul real Gusti Allah. Coba ya, ini cara untuk kita menggunakan perspektif rasionalitas kita ya. Begini. Kan yang punya wujud itu kan cuma Allah ya. Punya wujud Allah. Terus kita dikasih wujud. Nah, sebelum dikasih wujud, kita kan berarti memiliki wadah untuk bisa menampung wujud. Bagaimana Allah memberikan wujud kalau kita tidak memiliki wadah untuk menampung wujud itu? Sedangkan wujud itu mesti diwadahi. Nah, wadah dari wujud yang kita tampung itu Allah juga sebenarnya. Allah juga. Bagaimana mungkin kita bisa memiliki wadah sebagai wujud yang menampung wujud kalau wadah itu bukan Allah Ta'ala? Bukankah dengan demikian dimensi jasad kita pun ini juga sebenarnya transenden? Transenden. Tatap kemudian baik-baik. Ya Allah, sebenarnya ini adalah parade kemahaanmu. Muncul dalam berbagai macam rupa, warna dan bentuk. Ini parade kemahaanmu. Aku tak kunjung bisa menyaksikan bahwa makhluk ini adalah sepenuh-penuhnya adalah makhluk ini. Tidak bisa menyaksikan begitu. Setiap kusaksikan ternyata engkau jua di sana. Ra'aituka ya ilahi fi suratil basar. Aku menyaksikanmu ya Allah dalam rupa manusia. Aku menyaksikanmu ya Allah dalam rupa orang yang berdiri, menyaksikanmu dalam rupa orang yang duduk, menyaksikanmu dalam rupa orang yang makan, menyaksikanmu dalam rupa orang yang minum, menyaksikanmu dalam rupa orang yang tidur. Maka ketika demikian, keanekaragaman itu ditekuk menjadi satu. Keanekaragaman hanyalah merupakan hal yang seolah-olah hakikinya, sejatinya, yang empirik, tunggal adanya. Maka sampai kapanpun aku tidak akan pernah menemukan yang selain engkau. Kata selain di dalam syahadat kau pakai ya Allah semata-mata untuk orang-orang yang masih kabur penglihatannya. Asyhadu an la ilaha illallah, kau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Lah kok pakai kecuali? Berarti kalau begitu yang disebut selain itu mesti dianggap ada. Kalau pakai kecuali. Yang selain masih dianggap ada. Tapi ketika yang disaksikan cuma Allah Ta'ala semata-mata, kata selain sesungguhnya harus nganggur, wajib nganggur. Enggak ada kata selain mestinya. Lah, pakai selain gimana? Memang tidak ada yang lain kok sampai kapanpun. Tidak ada yang lain. Nah, ya, jadi lewat kalkulasi pemahaman yang seperti ini, kita kemudian bisa merenungi, bisa belajar untuk merasakan. Sungguhnya memang kau tidak akan pernah dalam tanda kutip sanggup untuk menciptakan yang lain. Enggak akan pernah. Bagaimana coba? Masa akan ada yang betul-betul lain? Enggak ada. Lau kana fihi ma'aliyatun illallah la fasadata. Kalau di langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan yang selain Allah, hancur pasti langit dan buminya. Karena tidak ada siapapun yang selain Allah Ta'ala, maka inilah parade kemahaannya. Inilah dimensi Allah al-Zahir, kata Ibn Arabi. Nah, kayak gitu kan.
Bagaimana? Makanya yang paling diherankan itu, bagaimana mungkin ketika dikepung oleh Allah Ta'ala, kok orang-orang tidak jatuh cinta kepada hadiratnya? Ini yang betul-betul mengagumkan. Orang diliputi oleh Gusti Allah Ta'ala, kok merasakan Allah Ta'ala itu jauh? Betul-betul sesuatu yang menakjubkan. Kata kitab Hikam ya, menciptakan filosofinya kitab Hikam itu. Bahwa Allah itu menghijabmu dengan sesuatu yang sesungguhnya tidak ada. Allah itu menutupi kita sampai kita tidak menyaksikan Allah dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Sebab kalau sesuatu itu memang ada, berarti ada tandingan ada bagi Allah. Dan itu tidak mungkin. Hajabaka bima laisa bimaujudin ma'ahu. Enggak ada. Jadi Allah Ta'ala itu dari saking mahanya ya. Dari saking mahanya. Bisa menutupi kita dengan sesuatu yang tidak ada. Yang tidak ada bisa dijadikan alat. Itu dari saking mahanya Allah loh. Yang tidak ada bisa dijadikan alat. Makanya dalam konteks yang seperti ini pula Maulana Rumi itu terkagum-kagum. Ya Allah, ketika engkau berfirman, bahkan yang tidak ada bisa memiliki telinga, kata Maulana Rumi. Kun, firman Allah, adalah sesuatu yang tidak ada kan sebenarnya yang diperintahkan. Bagaimana sesuatu yang tidak ada yang diperintahkan itu kok bisa mengada kalau tidak punya telinga untuk patuh dan mendengarkan itu? Kalau saya kan misalnya, tolong dong diambilin terbang itu, kan ada orangnya yang saya suruh. Terbangnya juga ada. Satu saja tidak ada, misalnya terbangnya tidak ada, tolong ambilkan yang gila saya kan. Oh enggak ada kok. Atau tidak ada orangnya, tolong ambilkan saya gila. Tapi kalau Allah menyuruh yang tidak ada itu bisa patuh juga. Hebat toh. Hebat. Nah ini dunia ini sesungguhnya adalah parade kemahaan yang seperti itu sebenarnya. Jadi yang tidak ada sekalipun bisa punya telinga untuk mendengarkan dan patuh. Yang tidak ada bisa berucap sami'na wa ta'na. Bukankah yang tidak ada itu sesungguhnya tidak bisa mengucap apa-apa? Dari saking mahanya Allah Ta'ala. Di sini bagaimana mungkin kita tidak takjub kepada Allah, coba? Bagaimana mungkin tidak takjub? Karena itu Allah adalah kemutlakan yang tidak akan pernah selesai untuk dibaca dan dinikmati. Itulah sebabnya para sufi hidupnya senantiasa segar. Kenapa? Pengalamannya baru terus. Baru. Kenapa? Allah Ta'ala tidak pernah menciptakan pengalaman itu terulang-ulang. Baru. Jadi, kenikmatan malam ini bukan kenikmatan malam kemarin. Gampang loh. Jadi gampang dipahami, moga-moga manfaat barokah ya. Nanti bayang-bayangnya seperti apa? Lahah, berkilau, lil aini bagi mata. Apa? Khayalu dzalika dur. Apa? Bayang-bayang mutiara as-safi yang jernih. Fi tilkal lahza pada saat itu. Allati inhallah yang mengalir deras min hadrilati ad-dumu apa? Air mata sari'an dengan cepat. Fakultu fi khafa'in, maka menyatakan aku fi khafa'in di dalam kesunyian, siran dengan perlahan-lahan, dengan samar rahasia, fi udhunil ain, di telinga mata, dhaifun aziz, seorang tamu yang mulia, fazidi asyarab, maka tambahkanlah minuman itu, air mata itu. Nah, Allah Ta'ala itu seringkali memantulkan dirinya di dalam kejernihan orang-orang terkasihnya. Jadi Allah Ta'ala bisa kita jumpai di kehidupan orang-orang terkasih di hadapan hadiratnya. Bisa kita jumpai. Sifat-sifat Allah, akhlak-akhlak Allah bisa kita jumpai pada orang-orang terkasihnya. Itu yang disebut dengan apa? Disebut dengan bayang-bayang, mutiara yang sangat jernih itu. Maka kalau di hadapan kekasih Allah Ta'ala kita memiliki rasa takzim, rasa cinta, itu berarti kita diperkenankan oleh Allah Ta'ala untuk tertarik kepada kemahaindahan hadiratnya. Maka orang-orang yang hormat kepada Nabi, sesungguhnya mereka menemukan kesucian mereka sendiri dalam diri Nabi. Orang-orang yang meludahi Nabi, sesungguhnya itu adalah benci kepada kekotoran diri mereka sendiri.
Maka kecintaan kepada Nabi itu, kecintaan kepada orang-orang suci, sesungguhnya adalah ingin menyatakan, ini loh, penglihatanku itu dibikin terang benderang oleh Allah, sehingga tidak kabur aku menyaksikan. Inilah keindahan. Jadi, kalau kita memuji orang lain, itu sesungguhnya dalam rangka untuk mempertegas bahwa penglihatan kita itu sehat. Ya. Betapa cantiknya kamu. Dia ingin mengatakan sebenarnya, penglihatanku tidak rabun. Coba kalau orang cantik, perempuan cantik misalnya, kemudian kita katakan, wah elek. Dia ingin mengatakan, aku terpicing-picing melihatmu. Aku tidak betul-betul nyata, tidak betul-betul gamblang menyaksikanmu. Maka orang jelas, ketika dibikin terang benderang penglihatannya oleh Allah Ta'ala, setiap saat, fi kulli halin, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji untukmu. Setiap saat. Tidak saja ketika dia bergembira, bahkan ketika dia menderita. Segala puji bagimu, segala puji bagimu. Keindahanmu tidak tertutupi oleh penderitaan ini. Jadi itu sudah tembus begitu. Nah, untuk orang-orang seperti ini yang kemudian dijanjikan thuluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga umat Nabi itu masuk surga dengan tanpa diperiksa. Yaitu orang-orang yang setiap saat menemukan keindahan Allah. Tidak saja ketika dia bergembira, di saat dia sedih menemukan kemahaindahan Allah Ta'ala itu sendiri. Yahmadunallah Ta'ala ala kulli syiddatin wa rakha. Memuji Allah Ta'ala dalam kondisi duka, dalam kondisi suka. Memuji Allah Ta'ala semata-mata. Nah, karena itulah kemudian diungkapkan bahwa afdhalud du'a alhamdulillah. Paling utamanya doa itu alhamdulillah. Alhamdulillah yang sesuai dengan realitas rohani seseorang. Apa saja alhamdulillah, alhamdulillah. Walaupun jangan pernah mengucap alhamdulillah di atas penderitaan orang lain. Itu pelecehan ya. Kalau mengucap alhamdulillah cukup dalam batin, enggak usah diungkapkan dengan lisan. Ada orang tabrakan alhamdulillah di dalam hati, tapi dalam hati. Kalau sampai diungkapkan dengan lisan, nanti kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Jangan sampai ya. Nah, Allah Ta'ala sengaja memantulkan dirinya, meletakkan alamat dirinya pada orang-orang suci. Kau saksikan aku, kata Syekh Husain bin Mansur Ahlad. Kau saksikan aku baik-baik, kau pasti menemukan Allah. Bagus ya, arogansinya itu yang saya senang ya. Saksikan aku baik-baik, kau pasti menemukan Allah. Kalau tak kunjung menyaksikan Allah, coba aku cek sekali lagi matamu. Asik ya, asik. Ternyata ada kesombongan yang indah kalau pas pada tempatnya. Ada kesombongan yang memuakkan ketika dimunculkan oleh nafsu kelam seseorang. Nah, ketika bayang-bayang dari kehadiran Allah Ta'ala itu muncul di hadapan kita, kadang tanpa terasa mengalir air mata. Bukan air mata duka cita, bukan air mata kekalahan terhadap problem kehidupan, tapi air mata kesenangan, air mata kerinduan, air mata yang bahkan lebih gagah dibandingkan dengan gunung manapun di dunia. Gitu ya. Jadi air mata yang menunjukkan bahwa telah terjadi kenikmatan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, tidak bisa digambarkan dengan musik dan puisi, tidak bisa digambarkan dengan apa saja. Muncul air mata. Itu berarti apa? Berarti asapnya itu sudah hilang, hijab-hijabnya itu sudah hilang. Maka kukatakan katanya, ini sesuatu yang tidak lazim kemudian terjadi. Kukatakan, dikatakan kepada apa? Kepada telinga mata. Jadi mata itu punya telinga loh. Sebagaimana telinga itu punya penglihatan. Bisa dipraktekkan. Kalau orang sudah sampai di sini, nanti makomnya seperti Nabi itu loh. Menghadap ke sana, yang sana sudah jelas. Jadi, misalnya gini ya, yang bisa dilatih itu. Kita melatih batin. Kemudian ada orang datang ke kita. Tanpa kita lihat, kita sudah bisa
bisa tahu ini siapa yang datang. Nah, itu berarti apa? Pendengaran punya penglihatan, punya mata pendengaran. Sebagaimana mata punya telinga. Contohnya mata punya telinga itu gini. Saya melihat nah, walaupun dia tidak ngomong apa-apa, kalau ngomong saya sudah tahu suaranya modelnya seperti apa. Jadi mata itu punya pendengaran juga, sebagaimana pendengaran punya mata. Maka kukatakan, kata Maulana Rumi itu, di telinga mata. Kukatakan. Apa yang dikatakan? Dhaifun aziz, itulah tamu yang agung. Setiap orang yang menjadi alamat bagi kehadiran Allah Ta'ala, setiap orang yang memantulkan kehadiran Allah Ta'ala, itulah tamu yang agung dalam kehidupan kita. Kita mungkin ketemu dengan siapa, betul kita tergetar. Itu tamu yang sesungguhnya diutus oleh Allah Ta'ala untuk menemui kita. Siapa saja itu. Jadi kita kemudian tergetar batin kita. Seperti terkesiap, muncul aflarung ya. Muncul adanya pencerahan, aflarung. Itu berarti tamu diutus Allah Ta'ala untuk menyegarkan kehidupan diri kita. Senang rasanya. Itu yang dialami setiap saat oleh para sahabat ketika berjumpa Nabi. Ketika kami bersamamu ya Nabi, serasa-rasa hidup kami ini adalah surga. Kenapa? Karena yang paling kental menyimpan alamat Allah, kehadiran Allah itu adalah nabinya. Bagaimana mungkin tidak surga? Itulah ayat Allah terbesar, itulah nikmat Allah teragung. Wa man huwal ayatul kubra lil mu'tabirin, wa man huwan ni'matul uzma lil mughtanin. Ayat terbesar itu, kenikmatan teragung itu kemudian disaksikan. Kita misalnya ya, ini kita bisa menerapkan telinga punya mata. Ya, kita terapkan sekarang misalnya ya. Saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajid min al-zulami. Engkau berkisaran di angkasa raya wahai nabiku, sebagaimana purnama yang melintasi angkasa. Kita cuma mendengarkan itu. Tapi pendengaran kita yang punya mata bisa membayangkan seperti apa Nabi itu Isra. Sebagaimana purnama raya berjalan di angkasa. Waduh. Dan semesta tenggelam di dalam cahaya. Nah, pendengaran punya mata. Nah, kalau sampai sempurna seperti itu, maka sebagaimana yang dialami Nabi, samuhu yasma'u sariral qalami basaruhu ila sab'i tibaqi thaqib. Pendengaran Nabi sampai menangkap ketika pena Allah Ta'ala menulis amal orang-orang di dunia. Amalnya baik, amalnya tulis pena-pena. Di mana sesungguhnya pena itu? Di luar dari segala ruang. Tapi Nabi bisa mendengarnya. Penglihatan beliau bisa menembus 7 lapis langit. Makanya ketika orang-orang banyak yang masuk Islam di hadapan beliau, beliau bisa mendengarkan gemeretak patung rohani di dalam diri orang itu. Jadi patungnya itu ya, berhalanya itu retak jatuh ya. Jadi Nabi bisa mendengarkan. Padahal orang itu kan cuma bersyahadat. Orang-orang lain tidak bisa mendengarkan. Tapi bisa mendengarkan Nabi itu. Patungnya sudah hancur dalam batinnya. Bisa. Nah, dari mana itu? Dari penglihatan, pendengaran dari ketajaman pendengaran dan penglihatan. Nah, ketika sudah ada tamu agung yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk mencerahkan diri kita, fazidis syarab. Tolong dong tambahi. Tolong isi lagi dengan tuak rohani hidupku ini. Tolong isi lagi. Jadi lama-lama apa? Lama-lama ketika sudah semakin dekat, bukan perkara minuman atau tuak rohani itu bukan. Tapi sudah lebih tertarik kepada yang mengantarkan minuman itu. Itulah Allah Ta'ala. Maka kita berada di kedai-kedai yang pelayannya cantik-cantik. Kita pesan macam-macam. Pesan ini. Dan pesannya tidak sekaligus. Kopi dulu. Setelah itu gorengan 2. Biar apa? Biar bolak-balik. Jadi itu perkara pesanannya nomor sekian. Yang penting yang mengantarkan itu.
Nah, itu sudah mulai. Orang sudah menemukan sumber dari kenikmatan itu. Menemukan sumber. Ketika orang sudah menemukan sumber dari kenikmatan, orang tidak lagi tergila-gila kepada harta benda dan lain sebagainya. Tidak lagi tergila-gila. Sebab sumbernya bukan di situ kok. Nah, tergila-gilanya kemudian kepada Allah yang merupakan sumber kenikmatan itu. Dulu aku tertarik kepada selainmu ya Allah. Sekarang aku sepenuhnya tertarik kepadamu. Buah tangan seperti apa yang kau berikan kepadaku, sama saja ya Ilahi, asalkan engkau yang memberikannya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Nah, bakar coba. Yang apinya diperbanyak, nanti pasti hilang asapnya. Karena itu berkumpullah dengan api-api yang arusnya besar. Jadi kalau masih banyak asapnya itu, jangan ngumpul dengan kayu-kayu yang lembab. Makin banyak asapnya, makin gak nyala-nyala. Berkumpullah dengan api-api yang sudah baranya besar. Itu nanti habis nanti itu. Habis. Asap itu akan pergi. Kenapa? Dengan sendirinya asap pergi ketika api ada. Menyala. Hilang. Semakin sempurna api menyala, semakin hilang pula asapnya. Maka carilah api-api yang arusnya sangat besar. Dan jangan hanya jarang-jarang di situ. Sering-seringlah ke sana. Sering-sering. Kalau perlu, kata Maulana Rumi, menginaplah di sahabat-sahabatmu yang akan segera menuntunmu menuju kepada Tuhanmu. Wong kita senang apa saja kok bisa sampai berlama-lama di kawan kok ya. Kita senang ilmu pengetahuan yang sama lah itu ya. Yang model pengetahuan yang kita senangi sama. Kita bisa berlama-lama diskusi, bahkan nginep-nginep juga di situ. Ya, modelnya seperti itu. Diperlukan adanya taktik di dalam perjalanan rohani itu. Taktik. Jadi bagaimana kita menemukan sumber api yang menyala-nyala itu kita temukan. Kita cari orang-orang yang menyimpan alamat Allah Ta'ala, kita dekati orang seperti itu. Dekati orang seperti itu. Nanti kita akan semakin gamblang menyaksikan Allah di situ. Oh iya. Tapi jangan dikira ini gratisan. Kita juga memiliki nafsu yang ingin menjauh dari api-api yang menyala. Pengennya yang kelam-kelam. Sebab apa? Kelam itu memiliki jenis nikmatnya sendiri. Nah. Iya, banyak jenis kelam. Jadi yang semakin membetot dalam hati, semakin membuat kita kepikiran, justru nikmat yang kelam itu. Nah, jadi ini rintangan-rintangannya di situ. Jadi tidak lantas ketika ditunjukkan sebuah jalan yang menuju kepada alamat cinta itu tidak lantas mudah dan kita gampang untuk sampai di sana. Tidak. Rintangan-rintangannya banyak. Tidak lantas mudah ya. Kalau mudah dengan cara ditunjukkan seperti itu, bagaimana nanti Allah Ta'ala menyaksikan adanya kesungguhan itu? Hatta na'lamal mujahidina minkum. Jadi Allah Ta'ala menguji itu sampai akhirnya Allah Ta'ala menyaksikan siapa yang sungguh-sungguh di antara kalian. Ya, sungguh-sungguh. Nanti kan ada bedanya antara yang sungguh-sungguh dengan orang yang malas-malasan. Kalau kemudian tidak ada perjuangan, bagaimana bisa membedakan yang sungguh-sungguh dan yang tidak memiliki upaya apa-apa? Dicari. Mumpung zaman ini masih menyimpan orang-orang yang memiliki kehadiran Allah Ta'ala. Cari deketin. Sampai akhirnya kita memiliki kekuatan yang tidak akan surut lagi. Bahkan ketika kita diletakkan di tengah kekelaman kehidupan. Bisa ya kalau sudah. Ibaratnya anak kecil itu sudah invitom, sudah disapih. Dan sudah tidak tergantung lagi kepada tetek. Dan karena sudah disapih, maka dia sehat, badannya sehat. Sementara kalau kita masih gampang berubah, itu berarti kita irtidak, masih menyusu. Kalau masih menyusu seperti itu, masih gampang berubah oleh persoalan-persoalan kehidupan,
Jangan jauh-jauh dari ibu rohani. Jangan jauh-jauh. Sekali menjauh, masuk angin, bersin-bersin, kena DB, langsung habis. Ada yang tanyakan lagi? Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Ana adapun aku wa anta dan engkau ayyuhad-durus safi, wahai mutiara yang jernih, mukhtalifani ialah berbeda, daiman selamanya fi kulli babin pada setiap pintu. Ana adapun aku hazuka ialah jatahmu, alladzi la ta'khudhu yang tidak menyentuh kepada itu ladzi sinatun apa ngantuk minan naum dari tidur, wa anta adapun kau hadzi ialah jatahku, alladzi la yufiku yang tidak pernah sadar minan naumi dari tidur. Ketika orang yang batinnya jernih berjumpa dengan orang yang jernih pula, maka kedua-duanya sama-sama tamu, sama-sama tuan rumah. Sama-sama tamu, sama-sama tuan rumah. Kata yang satu, engkau tamuku. Kata yang satunya lagi, kau juga tamuku. Nah, kan itu banyak ya, di antara para aulia itu ya, mengalami pemadatan waktu. Ketika sudah sama-sama menjadi tamu seperti itu. Bagaimana pemadatan waktu? Wong ketemu saja cuma salaman, setelah itu sama-sama saling diam, kemudian selesai. Tak pamitan. Itu waktunya padat. Yang kalau dialami oleh orang lain itu bisa sampai berbulan-bulan. Padat. Jadi orang-orang dekat kepada Allah Ta'ala itu memiliki waktu yang padat sebagaimana umur mereka itu padat. Yang tidak dikatakan ketika sama-sama diam itu kalau diungkapkan itu membutuhkan berbagai macam kitab dan buku-buku. Diam saja. Selesai. Kenapa? Mereka sudah keturunan Allah Ta'ala. Yang ketika berbicara, berfirman, bila harfin adalah sotin, tanpa huruf, tanpa suara. Gusti Allah. Padat. Waktunya padat. Ketika saat seperti itu, dua orang ini menjadi saling bercermin. Aku menemukan diriku di dirimu, katanya kan. Karena engkau adalah cermin yang sangat indah, yang sangat jernih. Nah, yang dianggap cermin itu juga bilang, aku juga menemukan diriku di dirimu. Makanya ya ketika Ibn Arabi berjumpa dengan Maulana Rumi, usianya memang lebih tua Ibn Arabi sedikit ya. Tapi ketika berjumpa dengan Maulana Rumi, Maulana Rumi itu memanggil Ibn Arabi sultanku, sultanku. Ibn Arabi memanggil Rumi apa? Sultan yang dicari para sultan. Jadi dua orang ini ketemu tidak banyak ngoceh, tidak banyak ngomong tuh. Kenapa? Karena kepadatan waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka berdua ini. Kepadatan waktu. Itu saja sultanku dan sultan yang dicari para sultan itu, kalau dibahas bisa sedemikian panjangnya itu. Bisa sedemikian. Atau sesungguhnya dua sebutan itu merupakan fondasi bagi lahirnya kitab-kitab mereka berdua. Jadi sangat padat ya. Bayangkan dengan perjumpaan kita yang berjam-jam dan tidak ada apa-apanya. Selain ketawa-ketawa aja. Enggak ada. Dari tadi dipikirkan, dari tadi itu apa saja maknanya ya? Kayaknya menguap semua ya. Enggak ada maknanya ya. Itu tradisi kita biasa begitu. Terbiasa begitu. Jadi inilah imitasi dari para pecinta yang sesungguhnya. Imitasinya ya begitu. Kita ini imitasinya. Seperti bercengkrama, sangat dekat dengan seperti gitu ya. Imitasinya begitu. Imitasi yang sedang mencari sumber aslinya. Jadi dua orang yang berjumpa ini berbeda. Berbeda. Tapi sekaligus sama. Berbeda karena Allah menciptakan warna mereka berdua tidak sama. Sama karena sesungguhnya secara hakiki mereka adalah merupakan prototipe kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sama. Anna hazuka katanya kan.
Aku ini adalah jatahmu. Kau bisa mengambil apa saja dariku. Wa anta hadhi, engkau adalah jatahku. Bisa mengambil apa saja aku darimu. Jadi, kenapa bisa begitu? Karena orang yang menyimpan kehadiran Allah Ta'ala itu berarti menyimpan segala-galanya. Menyimpan segala-galanya. Sehingga menemukan tambang kenikmatan berada di situ. Engkau, aku adalah jatahmu. Aku adalah jatahmu yang sama sekali tidak pernah tersentuh kantuk. Jadi satunya nyalang terus, tidak pernah terkantuk-kantuk. Batinnya menyaksikan, terperangah terus kepada Allah Ta'ala. Satunya lagi apa? Antahalbi, engkau adalah jatahku yang tidak pernah sadar. Mabuk terus. Gimana itu? Satunya nyalang sedemikian sadarnya, satunya tidak pernah sembuh dari mabuknya. Tapi sesungguhnya orang mabuk di jalan Allah Ta'ala itu memiliki 100 kesadaran dibandingkan dengan orang-orang yang sadar. Jadi orang mabuk di jalan Allah justru makin cerdas. Tapi kalau orang yang mabuk-mabuk di jalanan yang terhuyung-huyung itu bodoh banget itu. Bodoh sebodoh-bodohnya. Tidak ada orang yang lebih bodoh ketimbang orang seperti itu. Jadi nalarnya itu sudah sobek. Sudah rusak. Tapi kalau mabuk di jalan Allah Ta'ala, ada kecerdasan-kecerdasan yang tak dimiliki oleh banyak orang. Ada kecerdasan yang tak dimiliki oleh banyak orang. Karena itulah tuh fakir. Jangan banyak berpikir. Berpikir itu justru merintangi kobaran api cintamu kepadanya. Jangan banyak berpikir, mikir macam-macam. Ini itu. Seolah-olah yang dipikirkan itu nyata, padahal ya enggak. Mikirkan teori-teori, konsep-konsep, rumus-rumus, kan enggak nyata semua. Seperti orang yang kuliah jurusannya matematika, menghitung uang yang tidak ada. Ngapain sebenarnya? Itu buang-buang kerjaan, buang-buang umur. Ini segini. Dipikir terus, Pak. Ini malah bisa jatuh ke jurang kebodohan. Satu fakir. Jangan banyak berpikir. Wa aslim nafasaka. Serahkan nafasmu itu linaum bagi tidur. Serahkan kepada tidur. Tidur apa? Tidur dari apapun yang selain Allah. Katakan kepada dunia, aku tidur ya, jangan aku ganggu. Aku tidak punya perhatian kepadamu. Dulu ya di tahun-tahun 70-an itu ada salah satu puisinya MH yang berbunyi begini. Kawan, aku mau tidur, tolong bantu doa aku agar tidak pernah bangun lagi. Walaupun juga maksudnya belum tentu ke sini ya. Tapi bisa dipakai untuk sarana penjelasan lah maksudnya. Jadi tidak tidur dari apapun yang selain Allah Ta'ala. Maka pada saat bersamaan orang senantiasa melek kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya sama kan. Wa anta hadhi. Karena tafkir fi wajhil qamar hijabun ya. Karena banyak berpikir itu pada wajah rembulan justru menutupi rembulan itu sendiri. Menyaksikan rembulan indah, menguasai malam hari. Pikirkan, menurut teori ini, teori itu, ini terbelahnya begini, wah, gak bisa merasakan keindahannya. Kok dipikir? Itu dinikmati bukan dipikir. Di hadapan perempuan yang cantik, jangan berbicara teori-teori kecantikan. Percuma. Bagaimana kita tersedot oleh kecantikan itu baru betul cerdas ya. Malah berpikir tentang teori kecantikan. Kalau perempuan yang wajahnya tirus, ini, wah diulas. Ulasan-ulasan itu mengganggu selera rasa.
Makanya diragukan orang yang masih banyak berbicara teori-teori bahwa orang ini sudah mengalami. Diragukan. Boleh jadi dia memaksakan diri untuk mengalami, tapi tak kunjung mengalami. Karena tak kunjung mengalami, dia paksakan dirinya dengan teori-teori. Ini. Gak bagus ya. Tapi ada sesuatu yang menjadi kebalikannya ya. Ada seorang sufi yang diuji kesufiannya itu dengan cara dilempar ke kandang harimau. Lempar, kandang harimau. Harimaunya itu seperti tertegun ya. 1000 bahasa diam saja. Sufinya itu juga diam, nggak ngapa-ngapain. Ketika ditanya, setelah dientaskan itu di kandang harimau, ditanya sufinya itu, tadi kok sampean diam, tapi juga kok harimaunya diam? Sebenarnya saya masih dari tadi itu saya terfokus untuk merenung tentang apa? Tentang macam-macam gigitan harimau. Jadi karena merenung begitu justru nggak takut sama harimaunya, nggak takut. Jadi yang terjadi kebalikannya. Kadang merenungi sesuatu dan mengalihkan perhatian itu bisa menyelamatkan kita. Di Cina itu dulu tahun-tahun 80-an pernah dicoba sebuah pengalaman yang mengerikan ya. Ini di lantai gini ini ada bara-bara api, terus ada 10 orang suruh melintas di antara bara api itu, tapi sebelumnya sudah dikode, yaitu pikiran 10 orang ini dikondisikan untuk merenungi hal-hal yang lain. Anggap saja tidak ada api. Di antara yang 10 orang, cuma satu yang nggak lolos, yang merasa panas. Yang 9 itu nggak merasa panas. Kenapa? Karena pikirannya itu ditarik untuk merenungi hal yang lain-lain, sehingga tidak merasakan ini api itu. Nah, yang satu itu paling apes saya kira. Karena macam dipaksa untuk disingkirkan pikirnya kepada hal yang lain-lain, tetap api ini, tetap api, kena beneran. Nah beneran. Itu fakir ya. Jangan banyak berpikir, serahkan saja nafasmu kepada tidur dari selain Allah Taala. Kenapa? Karena banyak berpikir pada wajah rembulan justru merupakan hijab di balik hijab. Pikiran itu diperlukan kapan? Diperlukan ketika kita memiliki perencanaan. Ketika kita sudah menikmati apa yang kita rencanakan, buang jauh-jauh pikiran biar tidak menjadi pengganggu. Minggir. Anak kecil minggir. Anak kecil. Karena pemikiran dan filsafat itu kata Maulana Rumi adalah kaki meja dari kayu yang sangat rapuh. Jadi dipakai hanya pada tempatnya, nanti pada saat bercinta sudah tidak diperlukan. Jadi ada fase-fasenya tertentu, ada makomnya tersendiri, kapan diperlukan dan kapan tidak diperlukan. Karena itu diragukan cinta seseorang yang di hadapan kekasihnya masih membacakan surat-surat cinta. Baca kepada engkau kekasih, masih dibaca surat. Apa artinya surat? Surat tidak ada gunanya di hadapan kekasih. Al-qalbu mithlul qamar. Al-qalbu adapun hati mithlul qamar ialah sebagaimana rembulan. La tadha' fil qalbi qalaqan. Jangan kau letakkan fil qalbi dalam hati itu qalaqan terhadap kegundahan. Jangan letakkan kegundahanmu di hatimu itu, jangan. Itu justru akan menghambat kesaksianmu kepada keindahan kekasih. Gundah. Jangan. Karena itu pintar-pintarlah untuk menjadi berbahagia, mengisi kebahagiaan ke dalam hati itu. Al-qil qalqa fil yami, lempar itu jauh-jauh kegundahan itu di samudra sana. Jadi kalau yang memiliki kegundahan cepat-cepat ke perang tritis, buang kegundahannya. Ku buang kau di sini. Ini makna harfiahnya ya. Kalau secara hakiki tidak memerlukan ke laut sana. Maksudnya apa? Usir jauh-jauh kegundahanmu itu dengan menyaksikan keindahan-keindahan Tuhanmu. Usir jauh-jauh. Jadi enggak usah gundah diputus perempuan apa, enggak usah gundah.
Itu cuma perkara sepele kok. Rasa gundah. Yang sebaiknya bukan kita yang menanggung begitu itu. Jangan gundah. Kalau cuma ini hilang itu, katakan saja begitu sepele kau di hadapanku itu. Jangan gundah. Gimana tidak gundah? Mencarinya bertahun-tahun, dapatnya bertahun-tahun, hilang kemudian tanpa pamit. Gundah, hancur leburlah tulangnya. Kalau orang memasuki dunia sofisma, memasuki dunia keilahian, gagah orang itu. Gagah. Lahir batin itu menjadi gagah. Pantangan untuk disergap oleh berbagai macam kegundahan dan kepedihan pandangan. Gagah. Jadilah orang-orang yang gagah, yang bisa melampaui berbagai macam persoalan manusia. Saya bagaimana Raja Wali Ilahi. Syekh Abdul Qadir Jalani julukannya itu apa? Al-Bazi. Yaitu Raja Wali Rohani. Ja'an naum, ja'a datang an-naum apa tidur, laisa dan tidak ada lin naum bagi tidur, mau di'un fil aini ila tempat bagi mata. Tidur itu memang datang kepadaku, tapi mataku tidak memiliki tempat untuk tidur. Jadi gampang diusir. Kalau orang yang terkantuk-kantuk itu karena tidak jatuh cinta. Kalau jatuh cinta, ya enggaklah. Masa di hadapan perempuan cantik misalnya terkantuk-kantuk, usir saja. Masa ngapelin kok ngantuk ya? Kan memalukan. Memalukan. Udah ngapelin, gagah berkumis ngantuk. Wah. Memalukan. Oh. Suruh pulang saja, tak layak jadi pecinta gitu. Jadi tidur itu memang datang, tapi mata tidak memiliki tempat bagi tidur itu. Itu gambaran tentang para pecinta. Karena itu para pecinta itu tidur mata lahiriahnya, batinnya tetap deras dialiri oleh cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi mimpi-mimpinya itu adalah mimpi-mimpi percintaan dengan Tuhannya. Mimpi-mimpinya ya. Jadi sehingga bangun dari mimpi itu seger, bangun dari tidur seger. Kenapa? Habis bercinta dalam mimpi. Dulu Imam Syafi'i ya seringkali setiap bangun tidur itu beliau menyatakan alhamdulillah dalam tidur bisa menyelesaikan 100 persoalan hukum fikih. Bangun tidur kok selesai 100 hukum fikih itu kan, wah hebat itu kan. Hatinya berarti nggak tidur itu kalau begitu. Jadi dalam tidur sekalipun produktif. Bandingkan kita bangun saja tidak produktif apalagi tidur. Bangunnya saja tidak menghasilkan apa-apa apalagi tidurnya. Bangun-bangun bingung langsung. Fal ainu maka adapun mata bisa babika lantaran engkau mamlu'atun ialah penuh binari wal ma'i dengan api dan air sekaligus. Mata ini lantaran engkau ya kekasih penuh dengan api, penuh juga dengan air. Apakah api? Api itu bercinta. Apakah itu air? Adalah keteduhan bagi sesama. Coba, apa masih tidak tertarik mengikuti agama cinta kalau begini? Kalau agama tidak sampai kepada agama cinta, berarti adalah agama kepatuhan yang boleh jadi di situ ada kebosanan demi kebosanan. Kemarin sholat begini, sekarang sholat begini, kok nggak rampung-rampung? Bacaannya sama, gerakannya sama. Makanya hambar dilakukan kemudian kan. Kenapa? Tidak ada greget cinta. Kalau cinta, biarpun yang sama, hal yang sama, tetap menggairahkan. Cinta soalnya. Sebab cinta itu bisa mengusir rasa bosan jauh-jauh. Hilang bosan di hadapan para pecinta, hilang. Karena itu tidak ada kesetiaan yang lebih kukuh dibandingkan dengan kesetiaan para pecinta. Ada yang tanyakan? Ada enggak? Moga-moga manfaat barokah. Amin. Ya Rabbi salli ala Muhammad ashrafi badrin bil kauni ashraq. Ya Rabbi salli
يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا رب صل الله يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل يا رب صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق يا رب صل يا رب صل عليه يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا رب صل يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد عواق يا رب صل يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل يا رب صل على محمد آله ومن بالنبي تعلق يا رب صل يا رب صل على محمد آله ومن بالحبيب يعشق يا رب صل يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا رب صل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من هدرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت في وجود أكناف الوجود وضرزت برد العوالم بدراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فحين قرب ونوطي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين دعت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والقدرة كشفت بنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه
وأنفذ الحق حكما لا من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وطنه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا وما هما من الحور العين من قسم الله له من الشرف القسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الجمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله عليه وسلم. صلى الله محمد صلى الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فاضربوا يا هلال المثاني فهزار اليوم غرد وازداد بجمال يا رسول الله فقفل حسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث آتينا عطاء يا رسول الله جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب يا رسول الله صلوات الله عليك. فلرب كل حمد جل أن يصوره العد إذا بنى
جود يا رسول الله مصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جدا حسيني مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جد وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جدد حسيني ودينا نجا سبيلي مرحبا مرحبا كيبي نسعد ونرشد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاه مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله دوشا أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على مرحبا صلى الله عليه مرحبا يا رسول الله جئنا يا الله لزيارة قاصدنا يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله نرتجي منك الشفاعة يا الله عند رب العالمين يا الله ربي فاغفر لي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابة بطون الأوراق صلى الله عليه. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر ضيفه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما فاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه آمين يا الله يا رحمن يا رحيم. أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. آمين. أنت الجواد الحليم نعم المعين. سألتك ربي صحة القلب والجسد وعافية الأبدان والأهل والولاد. آمين يا رحمن يا رحيم. أنت الجواد الحليم وطول حياة في كمال استقامة وحفظ من الإعجاب والكبر والحساد. آمين يا رحمن يا رحيم. أنت الجواد الحليم ورزقا حلالا واسعا غير ناقص يكون لنا عونا على منهج الرشاد. آمين يا رحمن يا رحيم. وحقق عرفنا ووفق إليه للقيام بفضلا وجدا مع المدد. آمين يا رحيم. أنت الجواد الحليم وعرفنا كالمصطفى للقيام بعلى ما تحبه وترضاه يا صمد. آمين يا رحمن يا رحيم. أنت الجواد العليم وعرفنا كالمسلمين بأسره علينا ووفق للقيام على الأبد. آمين يا رحمن يا رحيم. أنت الجواد الحليم
بجاه النبي صلى الله وسلم عليه وآل دام والحمد للأحد آمين يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعفو منكم. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.